Calon Ketua Umum PSSI, siapakah yang layak? Aremania tolak keputusan Arema soal sistem bubble. Ciro Alves pulih, Persib terusir. Serta beberapa berita lainnya, semuanya akan kami rangkum di Rio Ryuha Sport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Ryuha Sport lovers, inilah Rio Ryuha Sport untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita bedah semua videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Ryuha Sport selengkapnya. Kongres luar biasa PSSI memang akan digelar pada Maret 2023. Kongres ini bertujuan untuk memilih ketua umum PSSI dan jajarannya. Meskipun di bulan Januari 2023 nanti akan ada kongres, tapi ini hanya kongres biasa, bukan kongres luar biasa. Jadi intinya Iwan Bule dan kolega masih akan tetap di PSSI hingga Maret 2023. Meski begitu, nama-nama calon ketua umum PSSI yang baru sudah bertebaran di media sosial. Lalu, ada siapa saja dan apa latar belakangnya? Dan apakah ada kaitannya dengan klub Indonesia? Berikut daftarnya. Yang pertama, Haritanu Sudibjo. Bos utama MNC Group ini kelahiran Surabaya 57 tahun silam. Ia juga tercatat sebagai Ketua Umum Partai Perindo. Ia terkenal sebagai pebisnis ulung dengan sejumlah perusahaan di tanah air. Lalu bagaimana dengan olahraga? Apa ada hubungannya? Haritanu Sudibjo pernah berkecimpung di dalam Komite Olahraga Nasional atau KONI pada periode 2003 hingga 2007. Ia pun pernah menjabat sebagai Ketua Federasi Futsal Indonesia di tahun 2014 hingga 2018. Dan juga menjabat sebagai Dewan Persatuan Tinju Amatir Indonesia. Ia pun sempat terlibat beberapa kontroversi, tapi yang jelas Haritanu Sudibjo tak punya klub di Indonesia dan tak berhubungan dengan tim sepak bola. Padahal dalam statuta FIFA, seorang ketua umum PSSI minimal berkecimpung di sepak bola itu adalah 1 tahun. Yang kedua adalah Helmi Yahya. Pria asal Palembang berusia 59 tahun ini lebih dikenal sebagai aktor, artis, dan presenter. Namun ia juga seorang politikus dan produser. Pada tahun 2017 ia pernah menjabat sebagai Direktur TVRI. Ia pun menjabat sebagai CEO 2 perusahaan seperti R66 dan Killshop Indonesia. Dan tak pernah berurusan dengan olahraga, apalagi sepak bola. Yang ketiga adalah Dudung Abdurrahman. Pria asal Bandung 56 tahun ini adalah seorang kepala staf TNI Angkatan Darat atau Kasat aktif. Selama hidupnya, Dudung berkecimpung di dunia kemiliteran dan tak terlibat dalam politik apalagi sepak bola. Dudung dipilih sebagai ketua umum PSSI karena dianggap tegas lantaran berlatar belakang militer. Tapi Dudung tak ada pengalaman di dunia sepak bola. Yang keempat adalah Ratu Tisa. Wanita kelahiran Jakarta 36 tahun ini dikenal sebagai mantan wakil ketua umum PSSI yang menjabat pada periode 2017 hingga 2020. Ratu Tisa memang tak memiliki klub di Indonesia. Ia memperoleh ilmu tentang sepak bola lantaran belajar di Akademi FIFA dan bergelar Master of FIFA. Gelar yang bahkan tak dimiliki oleh ketua umum PSSI dari masa ke masa.
Tapi bukan berarti Ratu Tisa tak punya kontroversi. Di 2016 ia adalah direktur dari kompetisi ISC yang menuai kontroversi lantaran dianggap kompetisi aneh di luar usulan FIFA. Lalu Ratu Tisa pun sempat menjadi salah satu pemegang saham beberapa klub di Indonesia seperti Arema, Persija, dan Perserang-Serang. Bahkan yang terbaru kabarnya Ratu Tisa diminta untuk kembali ke Arema menggantikan posisi Gilang Widya sebagai presiden Arema. Yang kelima adalah Erick Thohir. Pria asal Lampung berusia 52 tahun ini adalah seorang Menteri BUMN sekaligus calon Presiden RI 2004-2029. Jika bicara sepak bola, pria yang satu ini memang tak diragukan lagi. Sempat jadi presiden klub Inter Milan, pemilik klub sepak bola DC United di Amerika, dan ada 3 klub di Indonesia yang dititipi saham oleh Erick Thohir seperti Persib, Persis Solo, dan Nusantara United. Ia juga tercatat sebagai pebisnis ulung dan tentu saja bos utama Mahaka Group yang membawahi JAK TV, Koran Republika, dan lain-lain. Namun keinginan Erick Thohir untuk jadi ketua umum PSSI bisa batal jika mencalonkan diri jadi presiden. Pasalnya dalam statuta FIFA tak diizinkan seorang ketua umum atau presiden Federasi Sepak Bola memiliki jabatan di pemerintahan. Nah, dari 5 nama tadi, adakah favorit kalian atau kalian punya usulan sendiri? Silahkan tulis di kolom komentar. Dari Arema, meskipun Arema FC menyatakan setuju dengan sistem bubble, tapi rupanya hal ini dikecam oleh Aremania. Para Aremania meminta klub Arema mencabut statement setuju dengan sistem bubble ini. Para Aremania justru tidak setuju dengan sistem bubble dan tanpa penonton, seperti yang disuarakan oleh beberapa akun Aremania seperti Arema Fans Sasaji, Aremania Football Fans, dan Aremania Purbalingga. Bahkan ketiga akun ini mendesak para pemegang saham PT AABI untuk segera rapat dan mencopot Iwan Budianto sebagai pemegang saham utama Arema. Menurut Aremania, Iwan Budianto membawa citra buruk bagi nama Arema karena Arema selalu dianggap anak emas PSSI dan penuh tipu muslihat. Para Aremania meminta Iwan Budianto digantikan oleh Ratu Tisa. Hingga sejauh ini, akun Aremania utama belum mengkonfirmasi keinginan para Aremania ini. Biasalah, kalau kelompok supporter utama itu biasanya condong ke klub loh. Sama tuh dengan kelompok utama supporter tim biru barat yang condong ke klub bukan supporter. Persib Bandung jadi tim ke-6 yang menolak liga dilanjutkan dengan sistem bubble dan tanpa penonton. Hal ini diutarakan oleh Komisaris PT PBB Haji Umum Muhtar. Terus ada berita tidak ada penonton, jangan dong ya, tidak rame lah, jangan begitu ya. Karena semua klub juga mengharapkan, masyarakat juga mengharapkan nonton ya. Cuma dibatasi saja. Dengan bergabungnya Persib sebagai klub yang menolak sistem bubble dan tanpa penonton ini, artinya hanya butuh 2 klub lagi yang menolak. Maka sistem bubble ini tak bisa dijalankan. Tapi dengan syarat, klub-klub yang menolak ini wajib kirimkan surat penolakan pada PT LIB. Kalau cuma nolak lewat sosmed dan omongan doang mah percuma. Di sisi lain, Persib pun kabarnya sudah akan mulai terusir dari Stadion Sidolik dan GBLA. Hal ini lantaran 2 stadion ini rencananya akan direnovasi. Stadion Sidolik akan dipakai sebagai tempat latihan tim-tim peserta AFF. Sementara Stadion GBLA akan direnovasi pasca banyaknya bagian dari stadion ini yang rusak. Dan stadion ini pun dinyatakan tak layak oleh tim TSI. Persib sendiri kabarnya akan menggunakan Stadion Siliwangi sebagai markas sementara untuk latihan. Sementara untuk Liga, Persib belum menentukan. Pasalnya belum jelas apakah Liga akan pakai sistem home away atau sistem bubble. Jika sistem home away, otomatis Persib harus pindah markas ke stadion di luar Bandung. Bisa ke Patriot Bekasi, Wibawa Mukti Cikarang, atau Pakansari Bogor.
Tapi Stadion Pakansari dan Wibawa Mukti pun akan jadi tuan rumah tim nasional di AFF. Jadi otomatis Persib harus mengungsi ke Patriot Bekasi, satu markas dengan Bayangkara, Persija dan Persikabo yang memang resmi memakai Stadion Patriot jika liga dilanjutkan sistem home away. Sementara di sisi skuad sendiri, Ciro Alves yang sempat cedera usai bertabrakan dengan Beckham Putra sudah dinyatakan pulih dan sudah mulai berlatih kembali. Bali United kembali membuat sensasi, yakni dengan mengunggah Twitter jika akan datangkan bintang dunia, yakni Luis Suarez. Mantan pemain Liverpool, Barcelona, dan Atletico Madrid ini kabarnya resmi menganggur usai gelaran Piala Dunia nanti. Luis Suarez terakhir kali membela klub nasional Montevideo di Uruguay dan resmi berpisah dengan klub ini. Kabarnya Bali United telah mengajukan tawaran kepada agen Suarez, yakni Pere Guardio. Harga Suarez yang masih di angka 139 miliar rupiah mungkin sulit bagi klub Liga 1 untuk mendatangkan pria berusia 35 tahun ini. Tapi ya gitu kan, Bali United mah selalu bikin sensasi, direalisasikan mah kagak. Gelandang asal Mali Makan Konate baru-baru ini mengatakan jika dirinya akan pensiun di Indonesia. Ini artinya pemain berusia 30 tahun ini tak akan hengkang ke liga luar negeri. Dalam sebuah wawancara, Konate mengatakan betah di Indonesia dan ada kemungkinan ingin jadi warga negara Indonesia. Ia pun mengatakan akan gantung sepatu di klub Indonesia, tapi belum dijelaskan klub manakah itu. Menurut Konate, dirinya ingin gantung sepatu di tim yang pernah diantarkannya jadi juara. Sementara ada dua tim yang pernah diantarkan Konate menjadi juara, yakni Persib di 2014 juara Liga, Persib di 2015 juara Piala Presiden, dan Arema FC di 2019 juara Piala Presiden. Lalu, klub mana ya yang akan jadi pelabuhan selanjutnya Makan Konate? Konate pun sempat mengatakan alasannya kenapa keluar dari Persija dengan cepat. Menurutnya, ia tak nyaman di Persija dan tak nyaman dengan skema pelatih Persija kala itu. Dan ada tawaran yang lebih serius dari Rans Nusantara FC. Begitupun saat ini di Rans, ia mengatakan sejauh ini dirinya hanyalah menjalankan tugasnya sebagai pemain saja. Penyerang sayap timnas Indonesia Sadil Ramdhani mengatakan dapat tawaran dari 5 klub di Indonesia. Uniknya menurut Sadil, dari 5 klub ini 3 diantaranya adalah tim rival di Indonesia. Tapi Sadil tak menyebutkan tim mana sajakah itu. Meskipun sudah banyak yang tahu loh 5 tim itu adalah Persib, Persija, Arema, Persela, dan Rans Nusantara FC. Pasalnya hanya 5 klub inilah yang sempat mengutarakan ketertarikannya pada Sadil Ramdhani. Tapi Sadil masih bimbang lantaran belum jelasnya kompetisi di Indonesia. Ia pun mengatakan bukan soal gaji, tapi yang penting kenyamanan dan pengalaman. Sadil masih berharap ada tim luar negeri yang ingin merekrut dia. Ada 5 klub di Indonesia yang sudah kontak saya, dan seperti biasa 3 diantaranya itu tim panas di liga kita. Tapi saya masih ragu karena liga kita kan belum jelas. Bukan soal gaji sih, tapi kenyamanan dan pengalaman. Ya pengennya sih main di luar negeri lagi, ujar Sadil Ramdhani. Nah itu tadi pembahasan kita di Rio Riyadpot untuk edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Riyadpot. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Riyadpot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.